Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama kita akan belajar tentang pembahasan soal ASPD di Kabupaten Bantul tahap kedua di bulan April tanggal 12 tahun 2022 ya. Nah, kita akan bahas mata pelajaran matematika tentunya di paket B dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Terus disimak video berikut agar kalian dapat memperoleh ilmunya. Baiklah, untuk soal yang pertama, suhu kota New York pada siang hari adalah 6 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari negatif 2 derajat Celcius. Pada suatu saat, suhu kota Washington DC tepat di tengah-tengah suhu pada siang dan malam hari kota New York tersebut. Suhu kota Washington DC pada saat itu adalah berapa? Nah, untuk mencari suhu di kota Washington DC yang keterangannya adalah tengah-tengah gitu ya, tepat di tengah-tengah suhu pada siang dan malam hari. Siang itu 6 derajat Celcius, kalau malam hari itu negatif 2 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tentunya tuliskan dulu bilangan bulatnya dari negatif 2 sampai 6. Negatif 2, negatif 1, 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini negatif 2 sampai dengan 6. Kemudian kota Washington DC itu adalah tepat tengah-tengah gitu ya, antara siang dan malam di kota New York. Di tengah-tengah berarti ini angkanya ada berapa? Bilangannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Misal kita bagi 2 itu ke kanan 4 dan ke kiri juga 4. Jadi sama-sama 4. Ini konsepnya hampir sama dengan mencari median gitu ya jadinya. Nah, ini adalah tengah-tengahnya. Washington DC. Nah, itu ya. Mudah sekali. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah C. Baiklah, yang selanjutnya. Nomor 2, seorang pedagang memiliki 36 meter bahan baju yang akan dijual dalam bentuk potongan dengan panjang 1,5 meter. Seluruh bahan baju habis terjual dengan harga 40.000 tiap potong. Pendapatan pedagang dari hasil penjualan bahan baju adalah berapa? Nah, langkah pertama yaitu kita cari berapa potong baju. Berapa potong bahan baju gitu ya. Setelah dapat harganya, setelah dapat luasnya setiap potongan kain atau bahan baju tersebut, nanti dikalikan dengan 40.000 tiap, karena 40.000 rupiah itu adalah harga tiap potongnya. Baiklah, kita cari banyak potongannya, 36 dibagi 1/2 itu kan sama dengan 3/2 ya. Ya kan? Coba diingat-ingat kembali, 1/2 itu sama dengan 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3/2. Ingat-ingat ya ini ya, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sama dengan 36, kita balik lagi sini ya, 36 dikali 2/3. Nah, ini menjadi perkalian asal ini dibalik 3/2 jadi 2/3. Sama dengan
36 dibagi 3 itu adalah 12. 12 dikali 2 adalah 24. Sorry, 24 saja ya. Nah, ada 24 potong. Nah, setelah itu apa? Kita kalikan 40. Hasil penjualan itu adalah sama dengan 24 dikali 40. 40.000 ini ya. 40.000. 4 kali 4, 16. 4 kali 4 itu 16. 6 nyimpan 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. 960.000. Selesai ya. Nah, jawabannya adalah D. Mudah ya. Baik, untuk soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini skala dari petanya adalah 1:1.200.000. Untuk menempuh perjalanan dari kota X ke kota Y dapat ditempuh melalui kota K atau kota L. Jarak sebenarnya kota X ke kota L adalah 146 km. X ke L ya. Nah, dari X ini ke L. Kan 13 dalam peta itu. Kita coba cari jarak sesungguhnya dari kota X dan ke kota lalu ke kota L gitu ya. Skala itu apa? Skala itu adalah skala itu S besar ini ya. Jarak pada peta J kecil berbanding jarak sebenarnya. Oke, karena kita mau cari jarak sebenarnya berarti J besar itu sama dengan J kecil dibagi skala. Nah, J kecilnya itu 13. 13 dibagi 1/1.200.000, ya kan? Nah, sama dengan, ini sama dengan yang nomor 2 tadi itu ya. 13 dikali, terus ini dibalik jadi 1.200.000 per 1, ya kan? Ini nggak usah per 1 juga nggak apa-apa. 13 dikali 12 itu adalah 156. 156. Nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita rubah dalam 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. Kurang ya ini ya. Ada 5 harusnya nih. Atas. Ini nolnya ada 5. Ini ya. Ini kan di sini ada 5. Ini juga harusnya ada 5 nih di sini. 1, 2, 3 baru ada 4. Tambahkan 1 lagi ya. Nah, di atasnya. Dah. Nah, kita rubah dalam kilometer. Ini kan masih dalam sentimeter. Kita rubah dalam kilometer itu dibagi 10.000 ya. Dapatnya 10.000 dari mana? Diingat kembali materi kelas 1, bahkan waktu kelas kalian di SD, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, dari senti ke kilometer pindahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan pindah ke atas. Kalau pindah ke atas itu dibagi. Dibagi
dibagi per sekali pindah ya. 10, 10, 10 gitu ya. Berarti ini berapa kali pindah? 5 kali. Berarti dibagi 10-nya sampai 5 kali. Atau dibagi 10, 10.000. Oh, 10.000 ya kebanyakan nih. Bener. Oh, 100.000, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan ya? Lalu nolnya itu ada 5 di sini. Itu 100.000. Nah, jadi ini kita bagi dengan 100.000, hasilnya adalah 156 kilometer. Gitu ya. Untuk jawaban, untuk pernyataan ke satu, benar atau salah ini? Jarak sebenarnya kota X ke kota L adalah 146. Nah, di sini 156. Jadi, pernyataan ini salah. Oke? Nah, karena pernyataan satu salah, kita fokus ke pernyataan 3 dan 4. Kita pilih C atau D. Karena C sama D itu bedanya 3 dan 4, kita cari salah satunya aja, 3 atau 4. Kita coba yang 3 ya, pernyataan 3 apa nih? Panjang lintasan kota X. Panjang lintasan dari kota X ke kota Y melalui kota L adalah 206 km. Ini benar atau tidak ya? Kita coba ya. Kota X ke kota Y melalui kota L. Berarti kan ini. Ini ditambah ini. Ya kan? Jadi 18 ya. Oke. Ke kota K ya. X ke Y melalui kota L. Oh, sorry. Ini kebalik ya. X ke Y. X, oh bener kok. X ke kota Y melalui kota L 206. Ini benar ya, udah ya. X melalui kota L lalu ke kota Y. Nah, sekarang kita cari jarak sebenarnya ya. Ini berapa jarak pada peta? 13 tambah 5 itu 18. Jadinya ini pernyataan 1 ya tadi. Kemudian ini yang pernyataan 2. Saya tulis di sini. Pernyataan 2 itu adalah jarak dibagi jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala, atau sama dengan 18 perbanding 1/1.200.000. Oke. Setelah itu kita balikan ya. Jadinya 18 kali 1.200.000. Oke. 18 dikali 12 itu adalah 216. 216. Ditambah nolnya di belakang sebanyak 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita, oh sorry ada 5 ya, tambah satu lagi. Nah, ini ya. Nah, ini kita rubah dalam bentuk dalam satuan kilometer. Ini masih dalam sentimeter. Sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita bagi dengan 1000 karena sentimeter ke kilometer pindahnya sebanyak 5 kali. Jadi 216 kilometer. Nah, jarak dari kota X ke kota Y melalui kota L adalah 216 kilometer. Jadi pernyataan 3 salah di sini ya. Nah, pernyataan yang benar adalah yang ada pernyataan 3-nya jangan kamu pilih. Yang benar adalah D, 2 dan 4. Gitu ya.
Oke, soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Nilai P adalah 12, nilai Q adalah 28. Jika jumlah tenaga P dikurangi 3, maka pekerjaan akan selesai lebih lambat 3 hari. Ini masalah perbandingan ya, perbandingan berbalik nilai. Kita coba cek nilai P ini ya. Oke, langkah pertama. Oke, biasanya kan kalian tahunya perbandingan itu dari tabel ya awalnya ya. Tapi ini atau dari soal cerita. Soal cerita. Ada pekerja sekian banyak bisa mengerjakan pekerjaan berapa lama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini dalam bentuk grafik. Kita bisa tuliskan waktu yang diperlukan. Di sini kan ada waktu yang diperlukan unsurnya itu ya. Dan juga jumlah pekerjanya. Nah, waktu yang diperlukan kita coba buat tabel dulu ya biar lebih mudah. Waktu yang diperlukan. Waktu. Lalu jumlah pekerja. Oke. Kalau waktu yang diperlukan itu adalah 6, jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah 18. Kalau waktu yang diperlukan 9, maka jumlah pekerjanya adalah P. Kalau waktunya Q, maka jumlah pekerjanya adalah 4. Nah, sekarang kita mau coba cek pernyataan yang pertama, yaitu nilai P adalah 12, benar atau tidak? Ini belum saya centangnya ini ya. Nah, sorry. Kita mau cari nilai P, berarti, oh ya, kita lihat dulu ini ya, dari 6, 9, tentunya Q itu lebih besar dari 9 ya. Jadi kita kasih panah ke bawah, panah ke yang paling besar gitu ya. Semakin besar gitu panahnya. Nah, kalau ini 4, kemudian P, kemudian 18. Tentunya arah panahnya ke atas. Karena 4 dan 18 itu lebih besar 18. Jadi panahnya ke 18. Nah, sekarang kita kan mau cari P. Lalu kita pakai yang dua-duanya ada nilainya. Ini. Bisa kita tuliskan P berbanding 18. Ini sesuai dengan arah panah. P berbanding 18 itu sama dengan 6 dikali 6 dikali P. 6 dibagi, sorry, sama dengan 6 dibagi 9. Karena panahnya ke bawah ya. 6 dibagi 9. Ini bisa disederhanakan jadi dibagi 3. 2, ini dibagi 3, 3. Jadinya P adalah 2 per 3 dikali 8, 18. 18 dibagi 3 itu adalah 6. 2 kali 6 adalah 12. Nah, selesai. Jadi pernyataan pertama adalah bernilai benar. Nah, karena pernyataan satu atau pertama itu bernilai benar, berarti pernyataan yang nggak ada, kunci jawaban yang tidak ada angka satunya, kita anggap salah gitu ya. Nah, di sini ada A sama B. Jangan kamu pilih yang C ataupun D, karena nggak ada pernyataan satu. Dari pilihan jawaban A dan B, itu kan bedanya dari angka pernyataan 2 dan juga pernyataan 3. Jadi kita pilih salah satunya. Misalnya kita mau cari nilai Q ya ini ya, kalau pernyataan 2 ya. Kita cari nilai Q, benar tidak 28. Kita coba. Q itu berarti pakai yang ini ya. Berarti pakai yang ini. Oke, saya kasih di sini. Sama yang tentunya ada nilai dua-duanya, waktu maupun jumlah pekerja. Jadi kita tuliskan 6 berbanding Q. 6 berbanding Q itu sama dengan 4 berbanding 18. Ini kali silang. Jadi 6 kali 18 itu sama dengan 4 dikali Q.
Ki itu adalah 6 dikali 18 dibagi 4. Ini dibagi 2. 2, ini dibagi 2. 9, ini dibagi 2. Itu 3. Yang bawah habis, 3 kali 9, 27. Nah, nilai Ki yang tepat adalah 27. Bukan 28. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 3B ya. Tuh. Oke, caranya seperti itu untuk menganalisa mana yang kita simpulkan gitu ya jawabannya. Jadi kita nggak perlu membuktikan semua pernyataan, itu akan cukup memakan waktu. Hasil dari 16 pangkat 7 dibagi 8 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3 adalah berapa? Nah, sekarang diingat-ingat kembali ya. Kalau 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 dulu ya. 2 pangkat 1 itu adalah 2, 2 pangkat 2 itu adalah 4, 2 pangkat 3 itu adalah 8, 8, 2 pangkat 4 itu adalah berapa? 16, 2 pangkat 5 itu adalah 32, dan seterusnya gitu ya. 3 juga sama, 3 pangkat 1 itu adalah 3, 3 pangkat 2 itu adalah 9, 3 pangkat 3 itu adalah 27, dan seterusnya. Nah, karena di sini ada 16, 8, 4, berarti kita pakainya yang 2 ini. Karena tidak jauh dari 16, 8, dan 4 ya kan? Nah, kita rubah dalam angka pokok 2. 2 pangkat berapa? Sama dengan 16, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 dipangkatkan kembali dengan 7. Nah, dibagi 8 pangkat 6. Jadinya adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 6. Oke? Dikali, ini dikasih kurungan ya. Berarti dikerjakan dulu yang ini. Yang dalam kurung gitu ya. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Hari ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Gitu ya. Oke. Sama dengan 2 pangkat 4 kali 7, 28. Dibagi 2, terus 3 kali 6 ya. 2 pangkat 3 dan dipangkatkan lagi 6, itu adalah 2 pangkat 3 kali 6. Sama dengan 18. Nah, kok bisa dapat dikali ini? Nah, nanti sifatnya kamu coba ingat-ingat kembali ya. Kalau angka pokoknya sama, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dikalikan, angka pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Lalu, kalau misalnya pangkat dipangkatkan gitu, suatu bilangan pangkat lalu dipangkatkan lagi, misalnya A pangkat M lalu dipangkatkan lagi N, itu sama dengan A pangkat M dikali N, dan seterusnya. Itu ya, diingat-ingat kembali sifatnya. Oke, kita kembali lagi, 2 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi 3. Ini jadinya 2 pangkat 2 kali 3, 6. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Nah, ini dikasih kurungan dulu, berarti dikerjakan dulu ya, yang ada di dalam kurung. 2 pangkat 28 dibagi berapa ini? 2 pangkat, ini dikali berarti ditambah ini ya. 18 nambah 6, itu 24. Nah, 2 pangkat 28 dibagi 2 pangkat 24. Nah, udah ketahuan ini sifat yang kedua ini ya. Berarti pangkatnya dikurangi. 28 kurangi 24. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Nih ya. Tuh, 16. Jadi jawabannya adalah C. Nah, seperti itu untuk jawaban nomor 5.
Oke. Kita lanjutkan nomor 6. Soal nomor 6. Hasil dari 15 dikali hasil dari akar 15 dikali akar 5 dikurangi akar 27 adalah berapa? Oke, sekarang kita coba sederhanakan dulu ya. Atau ini dikalikan dulu nih. 15 kali 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan akar 15 kali 5. Boleh ya, di dalam kurung dikali dengan yang di dalam kurung. 5 kali 5, 25. 5 pangkat, 5 pangkat, sorry. 5 terus nyimpen 2. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 75. Nah, akar 75. Akar 15 dikali akar 5 itu adalah akar 75. Dikurangi akar 27. Nah, sama dengan 75 itu kan sama dengan 25 kali 3 ya. 25 dikali 3. Lalu 27 itu sama dengan 9 dikali 3 juga. Nah, akar 25 itu kan sama dengan 5, ya kan? 5 akar 3. Nah, karena akar 3-nya itu nggak bisa kita sederhanakan atau hilangkan akarnya, jadi tetap ditulis 5 akar 3. 5 dari mana? Akar 25, kan 5. 5 akar 3. Dikurangi akar 9, itu 3. 3 akar 3 jadinya. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita tinggal menguranginya. Ini kan sudah sama nih. Akar 3 ini juga akar 3. Kalau misalnya berbeda gimana? Kalau misalnya berbeda ya kita nggak bisa mengurangi atau menjumlahkan ya. Kalau misalnya dikali masih bisa. 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2 akar 3. Jadi jawaban nomor 6 adalah C. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 7. Pada suatu pertemuan, tempat duduk diatur pada gambar agar di agar situasi dan kondisinya lebih nyaman. Oke, lalu ini tempat duduk perempuan itu warna hitam, yang tempat duduk laki-laki itu yang warna putih, lingkaran warna putih. Meja persegi panjang itu kotaknya ini ya. Nah, diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, susunan untuk 6 buah meja terdapat 10 tempat duduk perempuan. Benar atau tidak? Ini mestinya ada sama ininya ya, N-nya ya. Ini N-nya sampai 6. Berarti kita coba cari N1 sampai dengan, kok N1, apa ya disebutnya ya? U, U6 ya, sorry ya. Kalau ada 6 buah meja berarti U6. Kalau ini kan U1, U2, U3. Nah, gitu. Yang perempuan, yang pertama ada berapa? Yang pertama itu ada 3 ya. Hitamnya ada 3, berarti 3. Lalu yang kedua ada 5, 3, 5. Selanjutnya itu ada 6. Setelah itu ada ada 8. Nah, ini baru sampai 4. 4 buah meja ya. Berarti kalau 6 buah meja kita tambahkan 3 kali lagi ya. Kita tambahkan 3 itu ya. Kita lihat polanya ini. 3 sama 5 itu kan kita tambahkan 2 ya. Lalu 5 ke 6 itu kan kita tambahkan 1. 6, 6 ke 8 kita tambahkan 2. 6 tambah 2 kan 8. Nah, polanya kelihatan 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 gitu ya. Nah, sekarang berarti 8 ditambahkan berapa coba? 8 ditambahkan 1, ya kan? 2, 1, 2, 1. 9. Setelah 9, ini ditambahkan 1, setelahnya itu adalah ditambahkan 2. 9 tambah 2 jadinya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pernyataan yang satu berarti salah dong. Di sini kan terdapat 10 tempat duduk perempuan. Nah, ternyata ada 16 di 6 buah meja tersebut. Nah, berarti pernyataan satu salah. Kita cek
pernyataan 1 di jawaban A sama B. Jadi jangan kamu pilih A sama B ini. Dari C sama D, bedanya adalah 3 dan 4. Berarti pernyataan 2 nggak usah dibuktikan. Karena ini udah sama, udah jelas benar gitu ya. Susunan untuk 6 buah meja terdapat 11 tempat duduk laki-laki. Ini yang tadi perempuan, sekarang laki-laki ya. Nah, laki-lakinya itu adalah berapa? Yang pertama 3. Ini saya taruh nggak di sini ya, nggak apa-apa ya. Nggak di bawah. 3, lalu yang kedua itu 4, terus 6, dan kemudian 7. Polanya apa ini? 1, 2, 1, 2, ya kan? 7 tambah 2, 9. Ini 9 ditambah 1, jadinya 10. Udah ya, jadi 6 buah meja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Ah, 10 ya. Nah, di sini pernyataannya salah dong. Susunan untuk 6 buah meja terdapat 11 tempat duduk laki-laki. Harusnya 10. Ini pernyataan ketiga salah. Yang benar adalah yang ada pernyataan tiganya jangan kamu pilih. Nah, jawabannya adalah D. Ya, 2 dan 4 pernyataannya. Yang benar ya. Oke, soal nomor 8. Perkembangan bakteri 2 kali jumlah sebelumnya setiap 15 menit. Jika pada pukul 8 terdapat 12 bakteri, maka jumlah seluruh bakteri pada pukul 9.30 adalah. Nah, langkah pertama kita coba tuliskan pukul 08 itu ya. 08.00. Setelah itu, ini kan bakterinya itu menjadi 2 kali lipat setelah 15 menit. Berarti dari jam 8 setelah 15 menitnya itu adalah 08.15 kan? Iya nggak? Iya. Kemudian setelah 08.15, 15 menit kemudian jadinya 08.30. Setelah 08.30, 08.45. Dan kemudian 09.00. Tambah 15 menit, 09.15. Tambah 15 menit, 09.30. Nah, ini yang ditanyakan 09.30. Berarti cukup sampai sini aja. Di jam 8, itu ada 12 bakteri, kemudian berkembang biak menjadi 2 setiap 15 menit. Berarti ini kita kalikan 2 adalah 24. Ini kita kalikan 2 lagi, jadinya 48. Dikalikan 2 lagi, jadinya 150. Kok 100? Sorry. 96. Dikalikan 2 lagi, 192, bener ya? 192. Setelah 192 dikalikan 2 lagi. Jadinya adalah 384. Dikalikan 2 lagi yang terakhir ini diperoleh 768. Nah, jumlah bakteri pada pukul 09.30 adalah 768. Jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Seorang pedagang membeli 10 potong kain dengan harga Rp1.400.000. Seluruh kain habis terjual dan memperoleh keuntungan sebesar 15%. Harga penjualan setiap potong kain adalah berapa? Berarti kita harus cari dulu dong harga jualnya ya, harga jual semuanya. Caranya itu adalah harga jual. Oh iya, saya tuliskan rumusnya dulu ya. Misalnya kondisinya itu adalah untung. Dan di sini yang rugi. Kalau misalnya untung,
harga jual itu adalah 100 ditambah P untungnya berapa dibagi 100 dikali harga beli. Itu ya. Kalau misalnya yang ditanyakan harga beli, ini tinggal dibalik ya. 100 per 100 ditambah P. Kayak gitu. 100 ditambah P dikali, ini bukan HB lagi, tapi kita ganti harga jual. Nah, bedanya cuma ini aja. Harga jual kalau rugi gimana? 100 dikurangi persen rugi dibagi 100 dikali harga beli. Nah, kalau harga beli yang ditanyakan, nah tinggal dibalik aja. 100 dibagi 100 kurangi P dibagi harga jual. Oke, berarti karena ini kita mau cari harga jual total dengan keuntungan 15%, pakainya adalah rumus yang sebelah kiri atas ya. Nah, yang ini. Jadi harga jual kita cari dulu itu adalah berapa tadi? 100 ditambah persen untungnya 15 per 100 dikali harga belinya 1.400.000 ya. 1.400.000. Ini tinggal dicoret. Ini tinggal dicoret. Ini ditambahkan ya, 100 tambah 15 itu 115 dikali berapa ya? 14.000 ya. Nah, 115 dikali 14 itu adalah 1610. 1610. Tambahkan nolnya 3 di belakang. 1, 2, 3. 1.610.000. Ini harga jual semuanya ya. Nah, kalau misalnya per potong baju, harga jualnya berapa? Ini kan yang ditanyakan itu. Berarti dibagi 10 dong. Jadi per potongnya itu adalah dibagi 10 jadi 161.000 rupiah. Ini kan tinggal nolnya dicoret salah satu aja ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke. Oke, yang selanjutnya ini nomor terakhir pembahasan kita kali ini di paket B. Perhatikan gambar luas daerah arsiran adalah, nah ini tentang aljabar ya. Panjang kali lebar yang besar dikurangi panjang kali lebar yang kecil. Berarti luasnya apa nih? Luasnya itu adalah 5x dikurangi 4 dikali 3x dikurangi 2. Dikurangi yang kecil. Ini kan luasan yang besar, yang diarsir. Sebelum diarsir gitu ya. Oh iya, yang besar gitu aja. Yang besar dikurangi persegi yang kecil ini. Yang kecil itu apa? 2x dikurangi 1 dikasih kurungan jangan lupa dikali apa? Dikali x. Oke, gitu ya. Oke, kita kalikan 5 kali 3 itu 15. X kali X pangkat 2. Ini ya polanya. Tuh. Terus 5x dikali min 2 itu adalah 10x. Min 4 kali 3x itu adalah 12x. Min 4 kali min 2 itu adalah plus 8. Ini ya, dikurangi 2x ditambah 1x. Oke, ini dikalikan dulu ya. Nah, dikalikan dulu baru dikalikan dengan negatif. Hasilnya ini. 2x kuadrat dikurangi 1x. 1x gitu aja atau x.
Kita coba sederhanakan 15x kurangi 2x ya. Ini langsung aja nggak apa-apa ya. 15 dikurangi 2. Ini kan pasangannya dengan ini yang satu suku. 15 kurangi 2 itu adalah 13x pangkat 2. Min 10 dikurangi 12. Jadinya adalah 20, 22. 22 ditambah negatif 22 ya. Negatif 22 ditambah 1. Itu kan jadinya negatif 21x. Ini ya, ini yang yang ini dan paling belakang ini. Nah, sisanya yang belum kita ubah itu adalah plus 8. Jadi kita tulis plus 8. Nah, ini adalah luasannya. 13x pangkat 2 dikurangi 21x ditambah 8. Jawabannya adalah D. Oke, mungkin video ini cukup sampai sini dulu aja karena sudah 30 menit lebih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.